Halo, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Faidon Lumanturuan, motivator kesehatan Indonesia. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana menurunkan kolesterol dan trigliserida secara alami sekaligus, jadi 2 in 1. Jadi, sekarang ini lagi musim nih, namanya peningkatan kolesterol dan peningkatan trigliserida. Nah, keduanya ini adalah cikal bakal terjadinya pengentalan darah, dan nanti menjadi cikal bakal lagi terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, salah satu manifestasinya adalah gejala darah tinggi yang nanti memicu serangan jantung atau stroke. Dan juga memicu yang namanya tanda kutip kematian, tanda kutip pada laki-laki itu terjadinya impotensi. Karena ternyata impotensi dan serangan jantung, impotensi dan stroke itu berbagi penyebab yang sama, penyumbatan pembuluh darah dan pengentalan darah. Nah, secara umum hipertensi itu sendiri sebabnya adalah sebagai berikut. Jadi pertama untuk masalah psikis, misalnya stres dan kemarahan itu terbukti meningkatkan tensi atau tekanan darah pada setiap kita yang mengalaminya. Coba aja misalnya lagi jalan, contohnya dipepet mobil, marah, tensinya naik gitu ya. Terus pas kita lagi diperiksa tensinya, tiba-tiba kita ingat kita lagi dikejar-kejar utang, tensi kita langsung naik gitu ya. Nah, paling tidak saya pengen kasih lihat sama Anda, dulu ada video klip atau gambar stres atau kemarahan yang memicu terjadinya hipertensi sebagai berikut. Nah, udah lihat video klip tadi kan, jadi solusi untuk masalah psikis adalah secara umum nih, saya nggak bicara secara spesifik, nomor satu adalah berdoa, berserah pada Tuhan, meminta petunjuk pada Tuhan. Nah, kedua adalah mencari solusi pada ahlinya. Kalau Anda punya masalah utang, ya jangan konsultasi sama teman Anda, konsultasi sama perencana keuangan atau financial planner atau financial consultant. Nah, yang ketiga adalah dengarkan musik, ya, musik-musik klasik yang bisa membantu meredakan stres Anda, tensi Anda. Yang keempat adalah Anda bertemu dengan teman-teman yang positif, yang bersuka cita. Ingat, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Ya. Ingat, bird of a feather flock together. Jadi kalau Anda stres, jangan ketemu sama orang stres lagi. Anda bertemu dengan orang-orang yang positif, sehingga Anda ketularan positif. Nah, yang kedua adalah masalah obat-obatan. Karena obat-obatan juga bisa menyebabkan efek samping meningkatnya tekanan darah tinggi. Misalnya obat-obat anti peradangan, misalnya Anda sakit lutut, makan obat anti peradangan, nanti bisa menyebabkan darah tinggi. Kemudian Anda makan obat, ya, obat batuk, misalnya obat batuk yang ada pengencer dahaknya, itu bisa menyebabkan darah tinggi. Atau yang paling terkenal, paling sering adalah obat-obatan untuk menurunkan berat badan. Itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, apalagi yang menyebabkan darah tinggi adalah bahan makanan atau minuman yang memang bisa meningkatkan tekanan darah. Contohnya garam. Kalau Anda kelebihan makan garam, itu bisa menyebabkan tekanan darah Anda naik. Apalagi garam itu garam vetsin atau monosodium glutamate. Tapi bukan berarti Anda nggak perlu garam ya. Ingat, kita ini adalah garam dunia. Kalau kita nggak pakai garam itu jantung kita nggak bisa berkontraksi dengan baik. Tapi kalau kelebihan garam keasinan, nggak asik ya. Jadi konsumsi garam secukupnya. Kemudian goreng. Goreng menyebabkan terjadinya pengentalan darah, menyebabkan tekanan darah naik. Nah, saya pengen kasih lihat juga yang penyebab tekanan darah keempat adalah yang disebut dengan olahraga. Katanya obat tekanan darah tinggi adalah olahraga. Ya, Anda harus tahu bahwa olahraga itu memang meningkatkan tekanan darah, dan saya ingin Anda melihat orang sedang berolahraga dalam video klip berikut ini.
Oke, yang berikut adalah membahas tentang olahraga. Jadi Anda tadi udah lihat bahwa benar olahraga meningkatkan tekanan darah, baik orang lagi nge-gym atau orang lagi jogging, orang melompat, tekanan darah naik. Tapi itu temporary, jadi hanya pada saat berolahraga aja. Tapi setelah selesai olahraga, tekanan darah kita turun bahkan lebih rendah daripada sebelum kita berolahraga. Itu sebabnya Anda tidak perlu takut. Cuman hati-hati kalau Anda sudah punya masalah darah tinggi, mbok ya jangan maksa. Jangan misalnya Anda latihan dengan tenaga maksimal padahal tensi Anda naik bisa stroke nantinya. Konsultasi dengan dokter kalau Anda punya masalah darah tinggi. Nah, kelima adalah kadar trigliserida dan kolesterol yang memicu pengentalan darah. Nah, kondisi ini disebut dengan hiperlipidemia. Jadi kalau dengar dokter ngomong hiperlipidemia, itu biasanya ngebahas dua ini, kolesterol atau trigliserida yang tinggi di dalam darah. Saya pengen ajarin Anda tipsnya, yaitu dengan 3 langkah. Jadi dengan kolesterol dan trigliserida ini, gimana cara nurunnya dengan 3 langkah sekaligus. Jadi yang pertama adalah mengkonsumsi minyak omega 3, khususnya yang dari krill. Kalau Anda mengkonsumsi hanya salmon, omega 3 salmon, Anda hanya bisa menurunkan trigliserida aja. Kalau Anda mengkonsumsi makanan atau buah yang kayakan serat larut, ya, Anda akan menurunkan kolesterol aja. Tapi kalau Anda mengkonsumsi krill, Anda bisa menurunkan trigliserida dan kolesterol sekaligus. Walaupun ini baru studi awal, tapi memang tampaknya krill berbeda dengan salmon, dalam arti dia mampu menurunkan kolesterol selain trigliserida. Jadi yang belum tahu krill itu apa nih, bahan bakunya itu berasal dari udang krill. Udang ini hidup di laut dingin. Udang krill ini adalah makanannya salmon. Anda nggak perlu takut dengan, oh itu udang nanti kolesterol naik. Udang yang bikin kolesterol naik adalah udang goreng tepung saus mentega. Terus makannya pakai nasi, minumnya pakai teh manis. Itu kolesterol naik. Habis itu makan durian. Ya, tapi kalau udangnya diperes, cuma ambil minyaknya doang, malah trigliserida dan kolesterol bisa turun. Nah, langkah kedua adalah Anda harus olahraga. Ya, yang punya kolesterol dan trigliserida harus olahraga. Sebab Anda bisa mengalami masalah trigliserida dan kolesterol karena liver Anda berlemak. Jadi kalau Anda tidak membakar lemak di liver dengan olahraga, nanti kapan Anda makan kambing, Anda makan durian, kolesterol Anda naik, trigliserida Anda naik. Nah, yang ketiga adalah tukar karbohidrat. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, itu seiring dengan perjalanan waktu, puluhan tahun menyebabkan perlemakan pada hati atau liver. Namanya fatty liver, ya, non-alcoholic fatty liver. Ya, jadi fatty livernya bukan gara-gara alkohol. Jadi tukar harus nasi putih jadi nasi merah, roti putih tukar roti gandum, gula pasir tukar dengan gula aren, yang senang makan mie tukar dengan spaghetti. Nah, jadi ada 3 langkah tadi yang bisa membantu Anda menurunkan trigliserida dan kolesterol sekaligus. Nah, jika Anda ntar mau mengkonsumsi krill seperti ini, ya, saya sarankan Anda konsumsi 2 aja malam sebelum tidur. Jadi Anda bisa mendapatkan manfaat banyak sekali. Juga kebetulan kalau Anda suka olahraga ini bisa mengurangi nyeri sendi pada lutut. Asik kan? Silakan Anda praktekkan ilmunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat luar biasa. Dipersembahkan oleh H2 Health and Happiness Superba Krill Oil.